Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, sekarang ada seorang advokat mencoba menjabarkan apa yang sebenarnya terjadi di balik penangkapan mantan bos Siretek, yaitu Iwan ya Setiawan Lukminto yang sekarang ini ya ditangkap ya karena diduga ya korupsi besar-besaran di Siritek sehingga ya Siritek ini ditutup pabriknya. Pada tahun 2023 kemarin begitu kan ya semua karyawan all in ya mendukung Prabowo Gibran dan bahkan ya Gibran ya pernah masuk ke Siritek di situ begitu kan ya yang namanya kampanye sana sini oke gas. Tapi pada akhirnya ya orang-orang sekarang ini begitu kan ya ada penangkapan yang begitu luar biasa besarnya begitu kan ya terkait dengan soal dugaan-dugaan korupsi di Sritek ini. Nah, kita tahu bahwa nama yang masih ini disebut-sebut begitu kan. Ya ini, pantas Prabowo kerahkan selamatkan kejaksaan saat bos Sritek yang ditangkap. Diduga ada peran geng Solo ya masih di mega korupsi bansos ya ikut tersenggol. Ya ikut terseret artinya. Ini kan menunjukkan bahwa walaupun sudah dibantah berkali-kali begitu kan ya bahwa Gibran tidak terlibat. Bahkan ya bos Siretek pun begitu mengatakan ya akan diperiksa apakah nanti ada dugaan pengarahan dari yang namanya Masih ini begitu. Tapi dari beberapa dua staf begitu kan ya dari Julia begitu kan ya itu kan kader PDIP begitu kan ya yang kemudian ditangkap akibat bansos COVID-19 pada waktu itu begitu ditangkap karena ada kerugian besar dan bahkan dikorupsi pada waktu itu begitu kan dan sekarang menyebutkan nama sosok Gibran ini. Wah, ngeri bos. Nampaknya geng Solo ini nampaknya sudah mau dipreteli begitu. Ngeri begitu kan. Ngeri sedap ya. Karena apa yang terjadi selama ini begitu kan bahwa ini kan kasus lama sebenarnya ya. Tapi baru ditangkap kemarin begitu dan bahkan si Iwan itu baru ditangkap begitu kan ya. Dan bahkan ya ada sebuah unggahan begitu kan ya dari pria yang berbicara lewat akun TikToknya begitu kan ya dari Andika Dian begitu kan bercerita soal bagaimana Masih ini ya mengatakan di balik penangkapan Iwan ya ternyata ada kaitannya dengan soal goodie bag ini ya goodie bag Masih ini begitu kan diduga Masih itu ya jelas begitu kan ya nama Gibran begitu kan anaknya Pak Lurah begitu yang diseret-seret namanya begitu. Tapi ya pada hari Selasa tanggal 20 Mei kabarnya begitu Dirut Siretek Iwan ini ditangkap Kejaksaan Agung ya diduga terlibat dalam kasus ya korupsi pemberian kredit dari bank negara kepada perusahaannya. Ya karena hidup mewah dan sebagainya begitu kan. Akhirnya ya kerugian negara begitu luar biasa. Fantastis di situ kerugiannya. Ya ini kita coba begitu kan ya terhubung ke ke salah satu video begitu kan ya video Andika Dian ya yang diupload di Andika Dian ya yang menceritakan bagaimana soal bansos yang kemudian ya seolah-olah ada nuansa-nuansa nama Masih di situ begitu. Nah, apakah benar ada kaitannya seperti ini? Mari kita tonton ya seperti ini. Oke, baik ya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penangkapan bos Sritek dan kenapa kita perlu bicara lagi soal goodie bag yang bansos itu yang dulu namanya sempat menyebut nama Masih. Nah, Selasa malam tadi malam itu kan tanggal 20 Mei ya. Dirut utamanya Sritek kan Pak Iwan ini kan ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini diduga terlibat dalam kasus korupsi pemberian kredit dari bank negara kepada perusahaannya. Sritek yang dulunya kan raksasa tekstil nasional ini kan akhirnya kolaps dengan utang puluhan triliun rupiah. Tapi yang jadi pertanyaan itu bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang sedang bermasalah bisa mendapat kredit jumbo dari bank milik negara. Nah, kredit tersebut diberikan tanpa analisis resiko yang memadai. Ada indikasi kuat bahwa pinjaman diberikan karena faktor kekuasaan, koneksi, atau bahkan tekanan politik. Apa uang rakyat ini digunakan untuk menyelamatkan korporasi tertentu?
dan siapa yang bermain di belakangnya. Nah, penangkapan ini kan harus jadi momentum ya. Karena Seritek ini kan bukan nama baru dalam sorotan publik. Tahun 2020 di tengah pandemi, Seritek ini kan disebut sebagai penyedia tas dalam program Bansos Kemensos. Nah, proyek goodie bag ini kan sempat memicu kontroversi besar ya. Ada kesaksian soal arahan pembelian tas, soal fee, dan nama Mase itu kan sempat diseret dalam isu tersebut. Saat ini isu itu tenggelam, tapi sekarang dengan kembalinya sorotan ke Seritek, ini kan masih relevan untuk mempertanyakan ulang siapa yang benar-benar diuntungkan dari proyek Bansos itu, dan apakah semua pihak sudah dimintai pertanggungjawaban. Jangan biarkan kasus besar ini menguap. Itulah tadi ya apa yang kemudian disampaikan oleh advokat ini begitu kan ya. Menurutnya Siretek yang dulunya raksasa tekstil nasional yang akhirnya kolaps dengan utang puluhan triliun. Ini ngeri. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Ini kan bos Siretek ini kan hidup mewah ya. Namun yang menjadi pertanyaan ya, bagaimana mungkin perusahaan ya yang sedang bermasalah itu bisa mendapatkan kredit jumbo dari bank milik negara. Dan ini yang harus diusut begitu ya. Ini harus diusut siapa yang memberikan itu begitu. Karena apa? Karena kredit tersebut ya diberikan tanpa analisis risiko yang tinggi. Ini kan memberikan kredit kur saja kepada rakyat kecil itu masih melalui prosedur-prosedur yang ada begitu, apalagi perusahaan besar. Bagaimana pendapatannya, takut tidak bisa bayar dan sebagainya. Ini kan pada akhirnya apa yang terjadi ya? Nama-nama Gibran ya disebut di situ begitu. Karena apa? Karena di tahun 2020 di tengah pandemi Siretek yang disebut sebagai penyedia tas ya dalam program Bansos Kementerian Sosial. Proyek goodie bag ini begitu sempat memicu kontroversi besar. Ya, ada kesaksian ya soal arahan pembelian tas ya, soal fee dan nama Mase. Ya, nama Mase di situ jelas begitu kan ya terkait dengan soal nama anak Pak Lurah. Karena apa yang tadi yang saya sebutkan begitu kan ya, bahwa nama Mase itu kan sempat diseret dalam kasus ya korupsi bansos. Saat ini isu tenggelam ya, tapi sekarang dengan sorotan Siretek kembali mencuat. Makanya jangan sampai ini hilang lagi ya, biar clear, diperiksa semuanya siapa orang di balik ini semua begitu kan. Siapa yang benar-benar yang bertanggung jawab dan siapa yang benar-benar diuntungkan dalam proyek bansos ini. Apakah semua pihak sudah bisa dimintai keterangan dan bisa dimintai pertanggungjawaban? Jangan sampai ya kasus-kasus ini tenggelam lagi. Ini sontak di situ begitu kan. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, Bos. Jadi saya kira ini walaupun sudah dibantah berkali-kali begitu kan oleh pengacara oleh Gibran begitu tidak terlibat, tapi kan dari dua stafsus begitu kan Deli Juliadi itu begitu yang sudah masuk di korupsi bansos begitu menyebutkan menyeret nama itu begitu, nama Mase itu. Makanya makanya Kejagung ini berani nggak untuk memeriksa sebagai geng Solo ini begitu. Bisa berani nggak memeriksa seorang Gibran di situ begitu. Biar clear, biar tidak menjadi spekulasi. Maksud saya seperti itu begitu kan. Karena sudah menjadi spekulasi seperti ijazah palsu akhirnya. Ya tidak menemukan titik temu begitu kan. Sampai kiamat pun tidak menemukan titik temu pada akhirnya. Jadi orang-orang banyak yang mengatakan pantas saja Presiden Prabowo minta bahwa TNI memberikan backup atau perlindungan kepada Kejaksaan RI. Rupanya ada penangkapan ya terhadap bos Siretek ya dan penyidikan ya kasus korupsinya. Ngeri. Triliunan di situ begitu. Pantas saja begitu bahwa Kejaksaan RI begitu kan ya perlu perlindungan keselamatan. Rupanya ya ada korupsi ya, ada kasus korupsi Siretek yang pernah ada di goodie bag yang bertuliskan Mase dan itu yang diseret-seret begitu sekarang ini. Biar clear, biar tidak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan. Jadi ada yang kemudian berkomentar, wah ini kalau masih diperiksa ini bisa nggak begitu?
Bahkan ada yang berkomentar, Bi, pantas saja Goodie Bag bertuliskan masih. Rupanya Siretex mendapatkan kucuran kredit spektakuler dari bank milik negara. Ya siapa yang memberikan begitu kan ya? Coba kita rinci begitu ya, dari bank mana saja? Ada nggak dari Bank Jawa Tengah? Ada nggak begitu kan ya? Ada nggak yang dengan yang lain begitu? Ini banyak begitu. Artinya apa? Artinya kalau toh pada akhirnya ini ya, ini kan harus benar-benar diperiksa begitu, karena yang beredar itu semuanya adalah bantuan dari ini, dari itu dan sebagainya. Oh, begunu katanya, pantas saja solo lagi, pantas tak berseri. Ini komentar dari netizen. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, bos. Saya menganggap bahwa apa yang terjadi selama ini begitu harus benar-benar diperiksa siapapun orangnya, biar menemukan titik temu gitu loh maksudnya, ya. Biar tidak menjadi spekulasi. Sebenarnya kasus ini kasus lama begitu, tapi mencuatnya Iwan ini begitu kan ketika ketika ditangkap begitu ada nuansa-nuansa keterlibatan, maka inilah yang kemudian sudah saatnya Kejagung ini ya diberikan yang dipercaya oleh masyarakat ya, harus benar-benar clear begitu. Tidak hanya stagnan di Iwan itu begitu kan ya, dari bos Ritek, tapi yang lain ya. Kalau bisa kenapa kok anak nama muncul wajah masih di situ begitu. Ngeri kan, ngeri sedap, bos. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.